ikut turun demo untuk membantu masyarakat menyampaikan aspirasinya lewat mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro ke rakyat. Saya sebagai masyarakat biasa mengucapkan terima kasih banyak. Sedangkan untuk mahasiswa yang ikut demo orasikan bubarkan DPR, sia-sia kalian kuliah. Apalagi kalau ada mahasiswa jurusan hukum yang ikut suarakan bubarkan DPR, mending kalian pindah jurusan saja. Tidak usah kuliah jurusan hukum kau, mending pindah jurusan peternakan saja ya. Hal simpel saja tentang sistem pemerintahan Indonesia kalian tidak paham. Apalagi kalau ada artis atau influencer lainnya yang ikut turut serta suarakan bubarkan DPR. Mereka adalah artis influencer yang tidak mengerti tentang sistem pemerintahan Indonesia. Mereka cuma FOMO doang itu, cari perhatian di masyarakat. Mungkin juga mereka punya kepentingan lain, kita tidak tahu kan. DPR itu tidak bisa dibubarkan, baik secara hukum ataupun secara demo besar-besaran oleh masyarakat. Tidak akan bisa dibubarkan, karena DPR itu termasuk lembaga legislatif yang bertugas dalam melaksanakan UUD 1945. Paham itu kau mahasiswa? Justru lebih berbahaya lagi apabila negara demokrasi itu tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat. Apalagi negara Indonesia ini yang jumlah penduduknya ratusan juta jiwa, dengan ras yang berbeda, agama yang berbeda, suku budaya yang sangat banyak berbeda. Justru lebih bahaya lagi apabila kekuasaan itu hanya dipegang oleh eksekutif doang, oleh presiden doang. Pemerintah bisa lebih seenaknya lagi dalam membuat kebijakan, baik dalam untuk hukum, dalam pajak maupun tentang HAM. Pemerintah bisa lebih seenaknya lagi kalau tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam kasus pembubaran DPR, saya tantang seluruh mahasiswa Indonesia untuk membantah argumen saya, terutama untuk mahasiswa jurusan hukum. Saya tidak meragukan kepintaran kalian sebagai mahasiswa. Justru jelas, kalian mahasiswa itu lebih pintar dari kami yang masyarakat biasa ini. Tapi yang saya ingin lihat di sini adalah kepintaran kalian sebagai mahasiswa kalian gunakan untuk benar-benar berpihak ke rakyat atau karena ada kepentingan lain. Itu yang ingin saya lihat dan ingin buktikan itu. Kalian kalau ingin membubarkan DPR, itu sama saja dengan kalian ingin merubah sistem pemerintahan Indonesia. Mengubah Undang-Undang 1945. Sudah macam HTI saja kalian ini yang ingin merubah undang-undang, merubah sistem pemerintahan untuk menganut sistem khilafah. Adalah yang komen bilang presiden bisa membubarkan DPR. Halah, tai. Boro-boro presiden bisa membubarkan DPR. Yang ada malah legislatif yang lebih punya peluang besar untuk melengsarkan presiden. Lewat DPR, ke MPR, terus ke MA atau ke MK. Mahkamah Konstitusi. Apalagi kalau legislatif dapat dukungan dari partai besar, dapat dukungan dari masyarakat yang gampang diprovokasi ini, malah lebih gampang lagi presiden dilengsarkan sama mereka. Malah lebih gampang. Presiden malah yang terancam, bukan DPR-nya. Tai kau, biar paham. Padahal sesuai data yang kita lihat di berita Indonesia ini, praktek tindak pidana korupsi itu lebih banyak terjadi di eksekutif, di menteri, bos-bos dirut, bos-bos PT. Mereka itu lebih banyak melakukan tindak pidana korupsi daripada lembaga legislatif. Rakyat bisa membubarkan DPR karena kekuasaan tertinggi itu ada di kedaulatan rakyat. Halah, kebanyakan nonton Rocky Gerung kau, makanya begitu. Kedaulatan rakyat itu kalau tujuannya benar. Lah ini, agenda kalian saja sudah salah. Kalian bukan berjuang untuk rakyat, kalian malah bisa memecah belah persatuan rakyat ini lewat agenda kalian yang salah ini. Anarkis lah, pembakaran gedung lah, pengerusakan fasilitas umum lah, bahkan sampai ke arah penjarahan. Malah jadi maling kalian ini melakukan penjarahan, memanfaatkan keadaan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum supaya tidak ditangkap, supaya tidak dipenjara. Sistem pemerintahan Indonesia itu sudah benar menganut sistem presidensial, eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan landasan UUD 1945. Kalau kalian muak dengan DPR karena kinerjanya kurang baik, kurang mewakili aspirasi rakyat, ya kebijakannya, kinerjanya yang kita demo, bukan malah minta bubarkan DPR. Contoh, masyarakat bersatu untuk demo untuk paksa DPR sahkan RUU perampasan aset. Kita tuntut itu supaya DPR itu sahkan itu. Agenda itu masih lebih berguna daripada demo bubarkan DPR. Masih lebih menguntungkan kebijakannya itu kalau sampai RUU perampasan aset itu disahkan, masih lebih beruntung untuk masyarakat. Saya kalau mau ikutin otak dongonya ini mahasiswa yang ikut demo bubarkan DPR, saya lebih memilih untuk membubarkan partai politik daripada bubarkan DPR. Agar DPR bisa fokus kerja mewakili aspirasi rakyat tanpa memikirkan kepentingan politik partainya, tanpa memikirkan keuntungan partai politiknya. Malah lebih bagus kalau partai politik yang dibubarkan daripada DPR yang dibubarkan. Ada juga yang komen ganti anggota DPR-nya, ganti orangnya. Halah, tai. Anggota legislatif aja yang dipilih langsung oleh rakyat ini kerjanya masih ada yang tidak benar. Apalagi kalau anggota legislatifnya itu yang sesuai dengan permintaan kalian doang, sesuai dengan requestan kalian doang. Malah lebih hancur kerjanya anggota legislatif nanti. Malah lebih hancur. Mau nyari orang yang tidak korupsi bagaimana? Mau nyari orang yang agamis kah? Dana haji saja kemarin yang berhubungan dengan agama dikorupsi, tai. Mau nyari orang yang pintar untuk gantikan anggota DPR? No, anggota koruptor yang masuk penjara itu yang tersangkut korupsi, itu orang-orang pintar semua, lulusan kampus terbaik, universitas terbaik semua, bukan orang bego itu yang masuk penjara karena korupsi. Orang pintar semua itu. Korupsi itu tentang sifat serakahnya manusia, hati nuraninya tiba-tiba hilang ketika melihat uang instan, tidak terpakai lagi hati nuraninya. Bukan masalah kok orang baik, orang agamis, orang pintar, tapi ini tentang hati nurani, tentang keserakahan manusia, tai. Di masyarakat kecil saja tindak pidana korupsi sering terjadi. Contohnya apa? Belanja barang 100, minta nota kosong, tulis di nota 200. Itu juga sudah korupsi, namanya tai. Apakah tidak ada cara untuk mengurangi tindak pidana korupsi di kalangan pejabat, di kalangan elit? Sangat ada dan sangat bisa. Caranya kita masyarakat ini bersatu untuk desak DPR untuk sahkan RUU perampasan aset.
Karena hanya itu langkah awal yang baik dan pasti untuk bisa mengurangi tindak pidana korupsi di kalangan pejabat dan kalangan elit. Hanya itu langkah awal sekarang yang bagus. Daripada kalian demo bubarin DPR, lebih tidak berguna itu. Lebih berguna kita demo sahkan RUU perampasan aset. Itu masih lebih bagus untuk masyarakat. Untuk mahasiswa, artis, dan influencer lainnya yang ikut turun demo untuk membantu masyarakat menyampaikan aspirasinya lewat mengkritik kebijakan pemerintah yang